Selamat malam, wahai penunggu kamar angker. Balik lagi sama gue Dimas. Hari ini kita ngomongin soal leak. Iya, leak. Hantu serem dengan mata melotot dan lidah terjulur panjang yang berasal dari mulut yang penuh dengan gigi taring. Yang mengejutkan, ternyata bukan hanya itu saja wujud dari leak. Di ujung lorong gelap Baru gue sadar sebuah kalau yang makhluk ini pintu maksud adalah merelakan nyawa gue. mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Terkejut gue melirik kaca belakang dan mendapati Kamar kursi belakang masih kosong. hampir di malam yang gelap. Pembahasan ini akan dilakukan sama teman gue Ezra. Silakan Ezra. Oke, jadi di Midemik kali ini kita akan membahas leak. Oke, jadi semuanya kita dari asal-usul leak Bali ini sangat-sangat menarik sekali. Jadi asal-usul leak Bali bermula dari kepercayaan tradisional masyarakat Bali yang menganggap leak adalah sosok yang memiliki kemampuan magis dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan ritual yang mistis. Bermula dari tujuan seseorang yang berusaha memperluas setiap batas dalam dirinya. Nah, dalam hal ini, ilmu leak itu berarti mengganti dan mengubah jati diri seseorang yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran dari orang tersebut. Ilmu leak berupaya memperdalam hubungan para pengikutnya dengan kekuatan yang sangat besar dan juga nggak terbatas dengan cara melakukan meditasi. Nah, ilmu leak itu terkadang disalahartikan sebagai ilmu hitam, seperti yang kita tahu. Faktanya ilmu leak ini adalah upaya untuk mendapatkan pengalaman dan juga mengatasi diri sendiri dengan cara meditasi tadi itu. Sedangkan ilmu hitam adalah metode menggunakan teknik atau cara untuk menyakiti orang lain. Arti sebenarnya dari ilmu leak itu adalah untuk menempatkan simbol-simbol atau aksara suci ke dalam tubuh manusia. Nah, ini tuh ada sifat kegunaannya. Ilmu leak dibedakan jadi 3 kelompok, yaitu satwika, yaitu baik, rajasika, yaitu penuh dengan ego dan juga diri sendiri, serta tamasika, yaitu emosi yang buruk. Hal ini menandakan bahwa ilmu leak itu merupakan ilmu yang netral. Nah, tapi ini nih yang sangat terkenal sampai ke seluruh Indonesia, bahwa leak itu atau misteri leak Bali itu tidak terhenti sampai pada pengertian di ilmunya aja. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul dari leak Bali itu. Menurut masyarakat Bali, legenda leak itu berasal dan bermula dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi tentunya, yaitu ketika pemerintahan Raja Erlangga berlangsung. Kala itu masyarakat berspekulasi nih, ada seorang janda bernama Calon Arang yang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung atau nyanyi-nyanyian berbahasa yang aneh. Nggak jarang juga perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Dikarenakan hal itu, Calon Arang ini punya reputasi yang buruk dan juga membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk memberikan hukuman kepadanya. Namun karena takut menghadapi Calon Arang, para prajurit berencana untuk membunuhnya saat tertidur di malam hari. Nah, Calon Arang ini bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga Calon Arang pun marah ya. Matalanya seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring yang panjang yang dimiliki oleh dia. Calon Arang juga menyemburkan api dari mulutnya hingga para prajurit mati. Dan kisah inilah yang menjadi asal-usul dari leak di Bali atau leak Bali ya. Leak sendiri itu merupakan gabungan dari kata le dan ak. Le artinya penyihir dan ak berarti jahat. Oleh karena itu dalam mitologi Bali, leak itu dilambangkan sebagai penyihir yang jahat. Nah, seperti apa sih bentuk leak itu? Jadi ada beberapa bentuk dari leak atau tingkatan, yaitu yang pertama adalah ilmu leak tingkat yang bawah.
Nah, di tingkat yang bawah ini sekaligus terendah, ini yang dimana merupakan ilmu untuk mengubah wujud seseorang menjadi binatang, seperti anjing, monyet, babi, ular, kambing, dan juga berbagai hewan lainnya. Ada juga ilmu layak tingkat menengah, di mana di sini kemampuan untuk mengubah wujud seseorang menjadi burung Garuda. Dalam bentuk lainnya, seseorang juga dapat berubah menjadi pitik bengil yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa, dengan mata yang mengeluarkan api. Ilmu tingkat menengah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi jaka tunggul, yang dimana digambarkan sebagai pohon enau tanpa daun. Dan pada batangnya, pohon enau tersebut dapat mengeluarkan api serta bau busuk yang beracun. Dan yang ketiga, ilmu leak yang tingkat tinggi. Ini ilmu yang sangat tertinggi dalam ilmu leak. Leak dapat mengubah wujud menjadi seorang yang bernama Nyai Rangde. Pasti orang Bali sangat tahu dengan kisah Nyai Rangde. Jadi, ilmu tingkat tinggi leak juga mampu mengubah orang menjadi bade, menara pembawa jenazah bertingkat 21, atau dalam bahasa Balinya disebut tumpang selikur. Tubuh menara ini berisi api sehingga siapapun yang kena akan hangus menjadi abu. Umumnya leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak, dan pada siang hari dia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, leak akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Tapi leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan, leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi Rangde, yaitu ratu dari para leak. Nah, ini yang menghasilkan cerita baru untuk leak, bahwa leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Ini yang sering sekali mungkin terlihat atau juga terdengar di cerita yang terjadi di Bali. Nah, leak sendiri yang terakhir tidak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Dan biasanya mereka akan terbang untuk mencari perempuan hamil. Dan itu tadi, teman-teman, adalah sejarah atau mitologi dari hantu leak yang kita sangat kenal di Bali, yang sangat, bahkan mungkin beberapa dari kalian yang sudah pernah melihatnya. Oke, itu ya. Gue setelah mendengar itu ya, gue jadi uh, bukan kebayang, bukan keinget. Jadi ingat kalau ada tiga makhluk dari negara-negara tetangga kita yang sama persis bentuknya. Yang pertama itu Manananggal, itu dari Filipina. Oke. Palasik itu dari Malaysia. Sama satu lagi Krasue itu dari Thailand. Tiga makhluk itu sama. Jadi penyihir yang bisa ngelepasin pala mereka. Jadi di bawahnya itu ada organ tubuhnya, terus nyari ngisap darah sesuatu. Iya, benar-benar. Ngisap darah itu Oh. menarik sih itu. Benar-benar. Gue jadi bisa membayangkan kalau orang-orang zaman dulu tuh nyebar nyebar desas-desusnya itu sampai jauh gitu ya. Benar. Lalu tadi kan seperti tadi sudah gue bilang juga ya Bang ya, bahwa di sini tuh asli ilmu leak tuh kan ilmu yang netral gitu, bahwa bisa digunakan dengan cara baik, bisa digunakan dengan mungkin untuk diri sendiri, tapi juga untuk hal yang buruk. Nah, ini dengan penggunanya, walaupun pada kesini kemungkinan kalau dari mitos yang beredar bahwa pada akhirnya mungkin digunakan untuk hal-hal yang buruk, sehingga makanya mitosnya jahat gitu ya. Makanya kan leak sendiri kan, makanya tadi kan di artinya adalah penyihir yang jahat gitu kan. Padahal ilmunya sendiri itu tidak jahat ya. Cuma Betul. sebutan untuk orangnya itu yang menggunakan Iya. ilmu itu. Oh ya. Iya sih. Bahwa di sini tuh leak kan sebenarnya kan bagaimana untuk tadi ya, mendapatkan pengalaman dengan cara meditasi untuk mengatasi diri sendiri. Berarti ini kan sama aja kayak mungkin supaya orang mengontrol emosi, orang mengontrol diri. Tapi pada akhirnya mungkin lalu digabungkan dengan, dan juga beda dengan ilmu hitam. Sehingga tapi mungkin yang tamasika tadi ya, atau yang beremosi buruk ini mungkin mencari juga ilmu yang lainnya sehingga dapat
menjadi satu dari gitu kan. Makanya akhirnya ada taring, ada mata besar, dan pada akhirnya sampai ke mitos di mana tadi ya seperti Palasik tadi Bang ya, yang bagaimana itu, apa namanya, berkepala dan juga badannya itu dari organ dalam ya, gitu. Mhm. Menarik, gue baru tahu kalau ternyata, memang leaknya yang jahat tapi bukan ilmunya. Wah, itu Betul, menarik itu menarik. sesuatu yang baru buat gua. Oke, kayaknya segitu dulu ya, Zra, ya? Mhm, Segitu dulu aja ya, dari untuk leak ini, semoga ini bermanfaat. Ya ampun bermanfaat, emangnya apaan? seenggaknya orang jadi tahu bahwa ilmu layaknya tidak Ilmunya jahat. tidak Iya, jahat, orang-orang yang menggunakan itu penggunanya yang penggunanya, hmm, oke lah. itu. Sekian dulu dari kita. Terima Sekian kasih dari udah kami. ya, sekian dulu dari kami. Terima kasih udah mendengarkan. Have a nice nightmare.